Shalom adik-adik, selamat pagi. Kembali kita akan ibadah PT pada pagi hari ini. Sebelumnya kakak persilakan untuk adik-adik yang belum saat teduh untuk saat teduh terlebih dahulu. Baik adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah PT kita, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan Mars PT. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Adik-adik tetap berdiri, kita akan menyanyikan pujian dari Gita Bakti 1, Pujilah Sang Pencipta. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu pada pagi hari ini sehingga kami dapat beribadah Tuhan. Kiranya Engkau berkati pada kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Haleluya, amin. Adik-adik tetap berdiri, kita akan membacakan Mazmur yang terambil dari Mazmur 33 ayat 9 sampai 11. Kita akan membacanya bersama-sama. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Demikian Mazmur pujian kita. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian dari Gita Bakti 114 di Setiap Janjiku.
Dipersilahkan kepada pelayan firman. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan pagi hari ini untuk kita bersama-sama boleh memuji dan meninggikan nama Tuhan. Ya adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasalnya yang ke-8. Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai yang ke-4. Kalau Alkitab kita sudah terbuka, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pagi hari ini ya Tuhan, kami telah siap di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Kami akan bersekutu, kami akan mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan mau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, beri hikmat kepada kami ya Tuhan, untuk kami boleh mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan apa yang boleh kami dengar ini nanti ya Tuhan, akan boleh kami lakukan dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, Alkitab telah terbuka di hadapan kami dan kami telah siap untuk mendengarkan. Berfirmanlah ya Tuhan saat ini karena kami telah siap. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kakak undang kita bangkit berdiri untuk kita membaca Alkitab kita pada pagi hari ini. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai yang ke-4. Kabur akan membacakan perikop ini. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ya adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita sudah sama-sama tahu tentang kisah dalam perikop ini. Kisah tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang penyakit kusta. Dalam perikop ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus setelah melakukan pengajaran di atas bukit, saat perjalanan ia turun kembali dari pengajarannya, ia dihampiri oleh seorang yang berpenyakit kusta. Penyakit kusta ini adalah salah satu penyakit kulit yang sangat menular. Bagi orang-orang saat itu, penyakit kusta ini adalah dianggap sebagai penyakit yang najis. Bagi siapapun orang yang terkena penyakit kusta ini, mereka dianggap orang-orang yang kotor, orang-orang yang terkena tulah atau kutukan. Pada saat itu Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan turun dari bukit setelah melakukan pengajaran, kemudian dia dihampiri oleh seorang yang berpenyakit kusta. Orang tersebut datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Tuhan dapat menyembuhkan aku." Kemudian apa yang Tuhan katakan? Tanpa ragu dan banyak berpikir,
Tuhan kemudian berkata, "Aku mau." Saat ini adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, banyak sekali orang-orang yang kita temui apabila mereka punya sedikit kekuasaan, apabila mereka memiliki satu posisi yang cukup penting dalam sebuah instansi atau pemerintahan. Pada saat ada orang-orang yang membutuhkan bantuan mereka, pada saat ada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan mereka, mereka selalu berkata, "Mohon maaf, saya tidak punya waktu." Atau, "Maaf, saya sedang sibuk, nanti saja kapan-kapan kalau saya sudah ada waktu." Sering sekali kita ketemui hal yang seperti ini. Tetapi dalam perikop ini tidak dengan Tuhan Yesus. Tuhan langsung menjawab, "Aku mau." Kemudian dikatakan Tuhan langsung menjulurkan tangannya, mengulurkan tangannya. Dia menjamah orang tersebut, orang yang berpenyakit kusta tersebut. Dan dia berkata, "Tahirlah engkau." Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang kita lakukan ketika apa yang kita minta, apa yang kita harapkan langsung dikabulkan? Tentu saja kita akan merasa senang dan bahagia. Bahkan bisa saja kita sampai melompat-lompat saking senangnya. Contohnya, pada saat kita meminta untuk dibelikan handphone baru kepada mama dan papa. Pada saat kita bilang, "Ma, Pa, aku mau handphone yang ini dong, yang seri terbaru ini dong." Ada yang orang tuanya langsung, "Oke, nanti malam kita langsung beli ya." Tetapi ada juga yang, "Iya, tunggu dulu, nanti ketika sudah ada uangnya." Bisa dibayangkan bagaimana perasaan kita yang pada saat kita meminta sesuatu langsung dikatakan, "Oke, ayo," gitu. Pasti akan berbeda perasaannya pada saat nanti dulu. Akan tetapi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika sebuah permintaan kita dipenuhi, selalu ada syarat, selalu ada konsekuensi yang diminta oleh orang tua kepada kita. Kita diminta harus lebih giat belajar, kita harus diminta untuk lebih rajin, kita diminta untuk lebih tekun, dan yang paling penting adalah kita tidak boleh sombong, tidak boleh memamerkan apa yang sudah diberikan oleh orang tua kita kepada kita. Hal inilah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus kepada seorang yang berpenyakit kusta tersebut. Dikatakan di situ adalah, "Jangan katakan kepada siapapun, pergilah kepada imam-imam dan perlihatkanlah dirimu dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Di sini Tuhan ingin supaya orang kusta itu tidak kemudian menyombongkan dirinya, tidak kemudian dia beria-ria di hadapan orang bahwa saya sudah sembuh, saya sudah disembuhkan oleh Tuhan, saya sudah ini. Dia tidak perlu untuk mengungkapkan itu, melainkan dia cukup memperlihatkannya dengan cara dia harus melakukan kehendak yang diminta Tuhan, yaitu dia harus memberikan persembahan.
Ya adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, apa korelasinya perikop ini dengan kehidupan kita pada saat ini? Kondisi kehidupan kita pada saat ini. Penyakit kusta itu termasuk penyakit yang menular dan berbahaya pada masa itu. Oleh karena itu, orang-orang yang terpapar penyakit ini harus diasingkan dan disingkirkan dari lingkungannya. Mereka dianggap orang-orang najis yang kena kutukan. Mereka dikutuk dengan diberikan penyakit itu. Begitu pula dengan kondisi kita pada saat ini, kondisi dunia pada saat ini, di mana pandemi virus corona berkembang dengan sangat-sangat pesat. Setiap orang yang terpapar harus diisolasi, harus dikarantina di tempat khusus. Mereka disingkirkan dari keluarganya, mereka diasingkan dari keluarganya, dari lingkungannya, tempat kerjanya, dari lingkungan kesehariannya dia harus disingkirkan, dia harus diisolasi di satu tempat agar virus yang ada dalam tubuhnya kemudian tidak menulari orang yang lain. Nah, sebagian besar orang menganggap bahwa orang-orang yang terkena virus corona ini adalah orang-orang yang kotor, orang-orang yang ceroboh, dan harus dihindari. Karena di saat pemerintah sudah menggalakkan kita harus hidup sehat, kita harus hidup bersih, tapi ternyata masih ada orang-orang yang kemudian masih terkena virus corona ini, berarti dia tidak menjalankan protokol dengan baik. Dia tidak hidup dengan sehat, dia tidak hidup dengan bersih. Jadi sebagian besar orang menganggap bahwa orang-orang yang terkena virus corona ini adalah orang-orang yang kotor, tidak menjaga kebersihan mereka, tidak menjaga kesehatan mereka, orang-orang yang ceroboh dan harus dihindari. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah stigma yang harus kita rubah. Kita seharusnya memandang bahwa orang-orang yang terinfeksi virus ini adalah orang-orang yang harus kita rangkul. Orang-orang yang harus kita berikan semangat. Kita turut mendoakan mereka untuk kesembuhannya. Orang-orang yang terpapar penyakit seperti kusta dan seperti saat ini COVID-19, penderitaan yang mereka alami ini bersifat menyeluruh. Artinya penderitaan yang mereka alami ini bukan hanya sakit badannya saja yang mereka rasakan, akan tetapi secara psikis dan mentalnya mereka juga sakit. Ketika mereka harus menanggung sakit badannya mereka juga harus berpikir keras tentang apa di luar sana yang orang-orang katakan tentang mereka. Karena dalam kondisi mereka dianggap najis, mereka dianggap kotor, yang harus dijauhi. Sesungguhnya mereka ini, orang-orang ini adalah orang-orang yang butuh dorongan, orang-orang yang butuh support supaya mereka menjadi lebih semangat dalam melawan penyakitnya, agar mereka juga tetap supaya mereka cepat dalam proses penyembuhan. Dikatakan dalam perikop ini bahwa orang kusta itu datang kepada Tuhan untuk meminta untuk dijamah. Namun dikatakan, ia berkata, jika engkau menghendakinya. Di sini kita mau diminta juga ketika kita meminta sesuatu, kita mengalami suatu masalah, kita diminta untuk datang kepada Tuhan.
Katakan kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita. Katakan kepada Tuhan apa yang menjadi permasalahan kita, dan kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas hidup kita dan akan mengabulkan permintaan kita yang kita minta dengan sungguh-sungguh. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari pokok perikop di atas ada hal-hal yang mau ditekankan di sini. Yang pertama, sebagai seorang teruna kita diminta untuk sepenuhnya sadar akan pentingnya kita menjaga kesehatan, kita menjaga kebersihan diri, dan melakukan pola hidup sehat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang kedua, kita perlu mengerti dan paham tentang pentingnya pengetahuan dalam menghadapi masalah. Baik itu masalah hidup, atau kita dalam menghadapi satu penyakit, kita harus senantiasa memiliki sikap rendah hati untuk mengakui bahwa kuasa Tuhan akan selalu bekerja dalam diri kita untuk menyelesaikan semua masalah, bahkan menyembuhkan penyakit yang kita alami. Kita juga diajarkan untuk selalu berani menyatakan apapun yang menjadi harapan kita kepada Tuhan. Dan ketika harapan kita terwujud, kita akan selalu bersyukur serta belajar melihat bahwa kehendak Tuhan bagi diri kita adalah mutlak dan nyata. Selanjutnya adik-adik, kita juga diminta untuk selalu belajar menjadi pribadi yang penuh belas kasihan terhadap sesama manusia, agar semua orang dapat juga merasakan cinta kasih Tuhan melalui perbuatan yang kita lakukan. Yang terakhir adalah Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Guru yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan saja mampu menghargai setiap orang yang Dia berikan kuasa untuk bernubuat, maka kita pun sebagai seorang teruna harus bisa meneladani apa yang sudah Tuhan lakukan. Dengan cara apa? Dengan cara menghormati setiap orang, baik yang menderita sakit atau berbeban hidup berat. Dan yang terpenting dari semua adalah kita diminta untuk selalu mengucap syukur atas setiap keadaan dengan memberikan persembahan. Persembahan kita yang terbaik. Persembahan yang terbaik bukan hanya berupa materi, namun bisa berupa talenta yang ada pada diri kita. Jadi, persembahkanlah talenta kita, persembahkanlah hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami ya Tuhan. Kami boleh melaksanakan ibadah kami ini ya Tuhan, walaupun masih dalam proses daring ya Tuhan, tapi kami boleh bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya melalui firman ini ya Tuhan, boleh selalu menguatkan kami ya Tuhan dalam kami melaksanakan hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja kami ya Tuhan, berserta 6 pelkat dalam jajarannya ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau selalu berkati ya Tuhan gereja kami ini dalam setiap program kerja dan anggarannya ya Tuhan. Begitu juga dengan ke-6 pelkat dan komisi-komisi yang ada dalam gereja kami ya Tuhan. Tuhan mau selalu berkati ya Tuhan dalam setiap program kerjanya ya Tuhan, dalam setiap anggaran yang dibutuhkan ya Tuhan, Tuhan mau selalu cukupkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk adik-adik layan yang pada saat ini ya Tuhan, mereka sedang dalam masa awal percobaan kembali untuk ke sekolah ya Tuhan.
Kiranya Tuhan mau selalu berkati mereka dalam keseharian mereka ya Tuhan. Tuhan mau selalu berkati mereka dalam kesehatan mereka ya Tuhan, agar mereka boleh selalu dalam keadaan sehat ya Tuhan, untuk menerima proses belajar di sekolah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan, yang selalu membimbing kami, yang selalu menjaga kami, yang mengasihi kami dengan penuh kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka juga ya Tuhan, dalam setiap pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Tuhan mau selalu mencukupkan berkat mereka ya Tuhan, agar melalui mereka ya Tuhan, kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi setiap orang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Tuhan, mulai dari presiden sampai tingkat yang paling rendah di RT RW ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau selalu berkati setiap pemimpin-pemimpin kami ini ya Tuhan, agar mereka boleh selalu bijaksana ya Tuhan dalam memimpin, dan mereka boleh selalu memimpin dalam takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, inilah sembahyang kami yang kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah mau kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sekarang kita akan memberikan persembahan dan kita akan menyanyikan pujian dari Gita Bakti 86, Aku Bersyukur. Baik adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam doa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami baru saja memberikan persembahan Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberikan, dan Engkau juga memberkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kakak persilakan untuk duduk. Untuk warta PT kita pada pagi hari ini, terima kasih untuk pelayan firman Kak Boris, dan terima kasih juga untuk kakak-kakak pemain musik dan juga kakak-kakak layan pendamping yang sudah membantu persiapan ibadah PT kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan selanjutnya. Untuk ibadah PT minggu depan dilaksanakan jam 9 pagi melalui virtual. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam berkat. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian dari Gita Bakti 214, Tiap Langkahku.
Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari dengan membawa berkat daripada Tuhan. Angkatlah hati dan angkatlah pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.